Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila pada kelas 4 bab 1 mengenal lingkungan sekitar, topik D, menjelajahi lingkungan tempat tinggalku pada halaman 22 sampai 26. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kurikulum merdeka, tematik, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Cermati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sawah, lalu ada sungai atau pinggiran sungai. Ada puskesmas dan ruang terbuka. Kamu telah mengamati keempat gambar tersebut. Tuliskan pendapatmu tentang lingkungan alam dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggalmu di wilayah atau di kelurahan atau di desa, teman-teman. Nah, ini bisa kalian tulis sendiri dengan letak geografis rumah kalian masing-masing. Lalu, ayo menulis. Kamu telah mengamati keempat gambar tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada jenis lingkungan. Misalkan alamnya di desa itu ada padang rumput. Nah, di desa mana kalian berada? Misalkan di desa Sidomulyo atau Sidomukti dan lain sebagainya. Lalu jenis lingkungan buatannya, misalkan di tempat kalian ada gedung sekolah. Nah, gedung sekolah itu adalah jenis lingkungan buatan teman-teman karena bisa dibangun Pak Tukang. Sedangkan padang rumput itu yang asli atau yang alam gitu ya. Ayo menemukan. Kamu telah mengamati dan menulis lingkungan sekitar tempat tinggal di wilayah desa dan kelurahan. Sekarang, temukan lebih banyak lagi lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat bertanya kepada peserta didik lain, guru, penjaga sekolah, atau para pedagang yang ada di lingkungan sekolah kalian. Nah, lalu di sini ada tabel lagi, teman-teman. Di halaman berapa ya ini? Ada yang tahu? Nah, ini ada di halaman 23 yang paling bawah, teman-teman. Nah, lingkungan alamnya misalkan danau, gunung, sungai. Lalu untuk lingkungan buatannya misalkan ada jembatan, pasar, waduk, dan masih banyak lagi. Menurutmu, apa saja manfaat yang didapat dari mengenal lingkungan sekitar? Ada banyak sekali teman-teman manfaatnya. Ada meningkatkan kesadaran individu terhadap isu-isu lingkungan. Lalu kita jadi mengerti tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan masalah polusi. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama-sama ya teman-teman. Kalian belajar bersama kelompok yang terdiri dari 4-6. Tunjukkanlah salah satu anggota kelompok untuk menjadi pembaca, anggota yang lain menyimak. Di sini ada bacaan nih teman-teman. Kak Wafik bacakan ya. Laros si petualang. Laros memang berbeda di antara teman-teman lainnya. Selain hebat bermain sepak bola dan memiliki suara yang merdu, ia juga sangat senang berpetualang. Kegemarannya berpetualang tumbuh sebab ia sering berkeliling kampung membantu ibunya berjualan kue. Ia berpetualang kadang berjalan kaki atau mengendarai sepeda. Mengetahui hal tersebut, Made meminta Laros mengajak teman-teman untuk berpetualang. Laros menyetujui dengan kesepakatan tidak ada yang meminta pulang di tengah perjalanan. Sebelum berpetualang, mereka meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka masing-masing. Tarim tidak mendapat izin dari orang tuanya. Akhirnya hanya Dani, Dewi, Hemalia, Laros, dan Made yang berangkat berpetualang. Mereka ditemani dengan pamannya Laros,
yaitu adalah Paman Manse. Mereka berpetualang dengan mengendarai sepeda. Pantas, Ros, kamu senang berpetualangan seperti ini, ucap Made. Ya, ternyata sangat menyenangkan ya teman-teman, sahut Dani. Jalannya berliku-liku, nanti naik tanjakan, lalu melewati jalan menurun. Pokoknya seru deh, ucap Dewi menjelaskan. Kita istirahat dulu yuk, pintar Hemalia. Baiklah, jawab Laros. Di sela-sela istirahat, Laros menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dengan berpetualang mereka akan tahu jalan. Mereka akan menyaksikan lingkungan alam dan buatan yang beraneka ragam jenis dan bentuknya. Saat mereka berjalan melewati pemantang sawah, kita pun akan melihat berbagai kenampakan seperti gubuk, pohon kelapa, jalur kereta, bahkan gunung. Di saat mereka melewati perkampungan, mereka akan melihat bentuk rumah yang beraneka ragam juga. Mereka juga akan bertemu kantor kepala desa yang ada di sekitarnya. Ada sekolah dan puskesmas. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Saat melewati jembatan, Laros berhenti untuk memberitahu kepada teman-temannya. Di bawah jembatannya mereka lalui ada sungai. Kita turun ke sungai yuk, celetukan Made. Tidak boleh Made, tidak ada orang dewasa yang mengawasi kita. Jelas Laros. Kita ke sungai belum tentu untuk berenang, Ros, sahut Made menjelaskan. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan, Made. Nanti kita akan berhenti lagi di lapangan depan kantor kecamatan. Jelas Laros menyampaikan atau meyakinkan. Setibanya di lapangan, mereka pun langsung berlarian ke sana kemari. Laros yang menjaga sepeda. Setelah mereka puas bermain, mereka pun istirahat. Di saat itu pun Laros mengingatkan kepada teman-temannya agar membuang sampah di tempat sampah. Laros menyampaikan hal itu karena selama berpetualang, ia banyak melihat sampah yang berserakan di mana-mana. Ia pun mengajak teman-temannya untuk ikut membantu melestarikan lingkungan. Dengan sikap peduli yang ditampilkan dengan perilaku mau memungut dan membuang sampah ke tempat penampungan sampah yang tersedia di lingkungan sekitar. Dani pun ikut menyampaikan kesan selama berpetualang bersama. Ia mengatakan dengan berpetualang seperti ini, selain menyenangkan hati, kita juga dapat menyaksikan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa indahnya. Mereka pun akhirnya menyadari untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan rajin beribadah, tekun belajar, berkasih sayang kepada sesama, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah kata, salah pengucapan, kalian bisa tulis di kolom komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.